Jika di video kemarin gue nge-build Escovir selama 1 minggu dari nol, maka sekarang gue akan melanjutkan series build car ini dengan karakter apa? Apakah kalian bisa menebaknya? Ya, Lanyan. Karakter yang sulitnya lebih tebal dari Abah Zombie, sangat kunci tertentu ya. Dan yang katanya C2-nya atau C1-nya ya, yang bisa power grip Zhongli sebagai Archon. Padahal kan dia B4 ya. Nah, sebab itu gue penasaran lah. Gimana hasilnya kalau gue pakai Lanyan ini di tim Hutau gue, yang mana gue gak punya Silver karena gue gak punya Zhongli. Lah, gak kaca Zhongli bang, kaca Primo Woi. Jadi gak pakai lama, hari pertama. Jadi inilah saat awal untuk masakan kita hari ini. Dengan level 40 dan start kayak gini, lalu weapon pinjam dari Barbara, artefak random C0, dan tentu talent level yang belum gue up sama sekali. Lagi pula domainnya juga masih tutup, jadi ya hari ini gue bakalan fokus buat cari item ascennya dulu, alias robot Natlan. Jadi ya gak pakai lama, guys. Semakin kesini kayaknya damage gue tau gue makin terasa deh. Ya emang sih gue pakai build F2P, tapi ya bro, perasaan bos sekarang yang makin tebal dah HP-nya. Damage rantainya gimana coy? Beuh, mati lagi. Finally, ganti tim dulu lah. Mayan dapat 3. Dan inilah total dari material boss yang gue kumpulin untuk hari ini. Dan seperti yang kalian lihat di sini, gue cuma punya 9 bunga ini. Jadi ya, guys, BTW lokasi materialnya ada di New ya ini. Ada gahanyu tuh. Keren juga nih kambing. Mana tah bunganya? Lah, kristal ternyata. Ada chest sih, tapi ya bukanya gimana nih? Kalau dapat tunjuk pula. Tadi ada tantangan ternyata juga bukan buat buka chest di bawah ya. Sudahlah. Mulai dapat luxurious chest cuy. Unlock waypoint. Oke, gue udah ketemu sama tempat atasnya, tapi masuknya gimana dah? Sekarang ketemu sama gua, but nggak tahu sih ini bener gak ya buat masuk. Yang jelas kalau ada villager berarti pasti akan ada sesuatu lah. Mayan chest lagi. Apa benda nih woi? Puzzle lagi sih ini. Tapi maksudnya gimana dah? Nggak paham gue. Dan akhirnya gue memutuskan untuk keluar karena ya nggak paham. Nggak ada petunjuk pula. Mungkin harus buka fitur dulu lah, kayak di Inazuma gitu. Ada sili tuh. Berarti kita disuruh buat cari apa ini? Secret simulasi apa ya kalau ketemu yang kedua cuy. Oke, sekarang udah kita disuruh ngapain? Gak jelas banget di puzzle. Kita lanjut cari kristalnya. Astaga, kabutnya tebel banget. Oke, tadi gue habis nonton video di YouTube, ternyata kabutnya tuh bisa dihilangin, tapi harus quest dulu. Jadi ya gue mau world quest dulu karena mungkin kita bisa dapat hadiah lebih banyak. Maksud gue Primo Game, dan mungkin membantu kita dalam eksplorasi selanjutnya ya. Jadi ya gue quest dulu aja. Gimana dah? Nah, cantik juga nih ada terus ya. Dan naga. Dan entah setelahnya ini gue malah eksplorasi di Janjuvel dan lupa cari materialnya Lanyan. Karena ya seru aja itu. Oke. Gue dah mulai paham lah sedikit-sedikit. Jadi masalah yang ada di Janjuvel tuh karena tanahnya mereka tuh mulai tercemar gitu, yang membuat hasil panen mereka tuh jadi berkurang dan ya memburuklah pokoknya teh mereka tuh. Jadi ya mereka ingin membersihkannya lagi agar ya teh mereka jadi enak lagi gitu. Tapi kok gue kayak kenal ya kasusnya gitu. Bentar, gue mau ambil kotak. Lah, hari kedua. Di sini gue malas farm robot, jadi ya gue memilih untuk farm artefak aja. Dan artefak terbaik buat Lanyan tuh 4 set Viridescent Venerer. Dan setelahnya gue langsung nyari capung Crystal Fly buat bikin condensed resin. Oh iya, buat kalian yang belum tahu, pasifnya tuh bisa bikin hewan liar gak takut sama dia. Jadi ya cocok banget buat kalian yang suka nangkap hewan liar atau ya mau nangkap Crystal Fly gitu. Hari ketiga, mengulang dari hari kedua, yaitu kita mulai dengan farm artefak. Hari keempat, ya sama aja gue farm artefak lagi. Hari kelima, ya sama aja sih, tapi kali ini gue baru nyadar kalau ada fitur buat skip animasi di domain untuk seterusnya gitu. Dan setelahnya gue langsung klaim daily komis, lalu gue tidur. Hingga akhirnya gue mulai mikir, sebenarnya selama ini gue ngapain aja sih? Gue habiskan waktu berjam-jam cuma buat mengulang-ulang domain yang bahkan hasilnya pun belum tentu berguna. Rasanya tuh kayak ngejar sesuatu yang terus menjauh. Dan semakin dikejar malah semakin bikin lelah. Mungkin bukan karena gamenya, tapi caraku memainkannya. Kebiasaan yang simple, yang kecil kayak baru main jam 12 malam, itu justru ngikutin gue kalau gue udah mulai kehilangan arah. Dan tujuan dari build ini malah kabur karena keasikan rutinitas yang akhirnya jadwal video yang gue upload ini pun jadi molor.
gue mulai ngerasa waktu yang harusnya bisa gue pakai buat explore, nulis skrip atau ya sekedar santai, malah habis buat sesuatu yang gak ada hasilnya. Dan itu bikin gue kesel sih, bukan karena gamenya, tapi karena diri sendiri yang terlalu dalam kemalasan. Hari demi hari yang gue habiskan tanpa ada progres yang signifikan, hingga akhirnya gue sadar kalau gue gak bisa terus-terusan gini. Kesalahan-kesalahan yang udah gue lakukan kemarin gak akan diulangi lagi. Dari kemarin main Genshin jam 12 malam, dimana gue udah ngantuk dan malas buat record, yang berakhir sia-sia juga. Tapi di hari selanjutnya gue gak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Hari ke-6, dan seperti yang kalian ketahui kemarin bahwa hari ini gue akan membuat lanyan dengan serius. Karena dari kemarin progres gue gak terlalu signifikan. Dan karena materi robotnya udah cukup buat up ke level 80, jadi gue bakal nyari item kristalnya aja. Bentar, gue ganti claymore dulu. Nah, ini mah kekerasan keperihewanan. Oh iya, lama-lama gue udah agak terbiasa lah sama fitur ikannya ini. Dan ya, Hoyo mungkin udah belajar dari Sumeru. Karena buat kalian yang belum tahu, fitur teleport di Sumeru tuh gak guna gitu bagi gue ya. Karena ya jarak per teleport tuh jauh banget nih. Bayangkan kalian suruh jalan manual di gurun pasir selebar itu, apalagi koes. Aduh, ya udah lanjut. Oke, gue kekurung di sini cuy. Gimana cara keluarnya aja? I have an idea. Oke. Gue gak akan nyerah. Kita cari shelter lainnya. Oke, last. Kapot banget dah gue. Lah, really? Segitu doang? Gue kira bakal buka YouTube. Catatan kosong. Wait, jangan bilang ada mayat yang mati terjebak di sini. Ya itu cuma teori gelap dari gue sih. Ketemu lagi cuy. Mantap. Hari ke-7. Hari ke-7 ini akan kita awali dengan farm di domain materialnya lanyan. Crafting dulu buat esen lanyan. Kristalnya kurang sih. Ya gue tukar dulu lah. Aduh, dasnya gak cukup pak. Ya udahlah, kita ikhlaskan aja stargazer gue kali ini. Nah, sekarang semua udah cukup, tinggal material kristalnya aja yang kurang dikit. Yo, ketemu lagi sama kura-kura ini. What? Mau. Dan kayaknya materialnya udah cukup lah. Jadi kasih kita level up. Oke, ternyata kurang cuy. Oh ya, buat weapon sebenarnya kalian punya banyak opsi sih buat lanyan ini ya. Yang bagus ya, yang bisa buff tim kayak TTDS dan ya lainnya. Atau jika mau skillnya tebal ya pakai yang scaling attack tinggi gitu. But ya, gue bakal pakai Favoni saja lah. Lanjut ke artefaknya. Oke, ini juga tuker goblet. Ya udah, circlet pakai ini aja dulu ya. Sudah saatnya level up. Giliran buat support ya. Entah kenapa substannya kok bagus-bagus gini ya. Lanjut ke sense-nya. Damn, serius nih tangan gue sewangi ini. Goblet udah level 12 sih. Ya gak ada material lagi, jadi ya udahlah. Beralih ke bagian talent yang akan kita up dulu untuk elemental skillnya. Oke, udah mentok. Ya nanti kalau udah essence kita lanjut lagi ya. Lanjut burst. Sedangkan untuk essence weapon domainnya belum kebuka. Ya kebuka besok sih. Jadi ya waypoint. Sebenarnya tadi ada puzzle sih buat buka tempat ini, but ya udah gue selesain. Jadi ya sekarang kita tinggal klaim aja. Keras bedah robotnya. Nice. Apa nih? Ternyata tempat tadi tuh bukan tempat yang gue cari, yaitu tempat untuk masuk ke gua yang awal tuh loh. Yang kita cari material buat lanyan loh. Lah itu yang gue cari. But gue ketemu sama lubang lain sih di sini. Oke, tetap bukan cuy. Jadi sini gue lanjut buat world quest-nya. Dan ternyata jawabannya selama ini kita cari ada di sana. Dan gak perlu quest. Astaga. Dan puzzle yang kemarin gue lakukan, yang sampai gue bingung ternyata udah mulai dijawab persatu di sini. Dan ya pemurniannya selesai. Dan kalian tahu kita harus ngapain? Damn. Dan yep, itemnya udah habis. Dan dengan sangat keterpaksaan gue harus melakukan sesuatu yang sangat gue takuti sebagai introvert, yaitu co-op. What is this bro? Ya Tuhan, mengapa aku WNI? BTW gue ini main jam 12 ya. Setengah 12 dah malam. Jadi ya kayaknya gak sulit sih buat co-op ya. Ya tolak cuy. Padahal mah ya Tuhan, mengapa aku WNI? Ya tolak semua cuy.
Alah, semoga dia mau terima. Finally. Asli di momen ini jujur gue panik coy, panik sambil ketik ya, jadi ya gitulah. Inggris gue di sini benar-benar awur-awuran. Panik gue. Oke, udah cukup cuy. Damn bro, bingung gue mau ngetik apa btw. Lega cuy. Dan akhirnya lanjut kita level 80. Terima kasih banyak sebanyak-banyaknya untuk Epi ya. Talent level 7. Dan sisa resin hari itu gue habiskan untuk melawan Weekly Boss. Ya naga Natlan lah. Ama ini ini apakah ini wave kalian guys? Wave gue tahu sih. Sama Avorina. Dan up art lagi. Dan jangan lupa alamak, lumayan lah dianya. Hari ke-8. Hari ke-8 karena hari ini hari Minggu. Jadi gue mau prioritas untuk farming butuh buku talent lanyan dulu. But wait, di sini gue tuh salah milih bukunya. Alias bukan buku material buat lanyan. But untuknya setelahnya gue sadar. Jadi ya, ayo kita lanjut. Elemental skill udah mentok ke level 8. Lanjut farming lagi. Terus juga udah mentok ke level 8. Lanjut ke artefak. Selesai. Hari ke-9. Dan yap, ini hari ke-9. Gue mau cari material buat weapon. Aduh, kurang dikit lagi. Bentar. Nah, bro tak senku. Ya, dapet sih cuma 1. Kita tunggu resinya kisi dulu aja nanti malam. Oke, dan ini malamnya coy. Jadi kita farming. Finally, WP gue udah level 90. Oh iya, gue baru nyadar. Kayaknya nggak semua hewan bisa kena pasifnya lanyan deh. Karena tadi kok malah pigeon gue dekati kok lari ya. Apa harus pelan-pelan? Ya, I don't know sih. Mending kalian coba-coba sendiri aja dah. Hari ke-10. Selamat malam. Dan ini adalah hari ke-10 di mana kita akan melaksanakan hal terakhir, yaitu meng-up artefak lanyan. Dan paling penting, mengetes berapa tebal shield lanyan ini. Jadi langsung aja guys. Dan setelah farming sini gue belum dapat circlet attack di Fury. Jadi sudah saatnya kita memakai box art. Nah, akhirnya dapat tag. Lah, tag gue tadi kok hilang ya? Ada. Tadi gue teleport juga rupanya. Ya udahlah, finally dapet. Dan ya udah mentok level 13. Yang udah cukup lah buat support, cukup lah ini. Jadi gak pakai lama, langsung aja kita tes shieldnya lanyan di bosnya Furina. Ya lumayan sih. Karena ya damage dari bos ini emang sakit ya. Jadi ya shieldnya gak terlalu tahan. Mungkin, dan ingat artefak gue masih belum full level 20. Jadi ya hasilnya ini masih kentang lah. Dan ya build gue ini belum ke orientasi full ke shield yang tebal. Jadi ya kalau mau shield tebal ya tinggal fokusin build ke cari attack persennya banyak aja dah. Dan sini gue ganti bosnya ke Thunderbird. Nah kan gak kerasa kalau di Thunderbird. Padahal ya jadinya kalau kita nggak pakai shield tuh kayak gini loh. Nah lihat sendiri kan jadinya kayak gimana. Dan ya gue saat menyarankan kalian buat ngejar C2 lanyan, karena bisa reset skillnya dengan cara normal attack. But channelnya juga sudah cukup banget sih buat kalian pakai.
Jadi gimana menurut kalian tentang Lanyan ini? Apakah worth it buat menghabiskan rasa cinta juga waktu kalian buat ngebully dia? Dan apakah dia lebih tebal dari Silnya Zhongli? Silahkan komen di bawah. Gue Hito, bye.